seberbahaya apa dok hantavirus ini? Jadi karena ini penyakit potensial wabah jarang, tentunya dia cukup berbahaya ya. Karena dia jarang dikenali dan jarang didiagnosis. Telat didiagnosis, telat diobati, ya, yang jelas dia bisa sampai infeksi ke paru-paru, pneumonia, sesak nafas meninggal. Kalau virus kena cahaya matahari, bakteri ya, TBC, hanta, itu 30 menit bisa mati. Kena sinar matahari langsung. Begitu sinar matahari nggak masuk ke rumah kita, 1 minggu juga virus bisa bertahan hidup. Alat-alat penyimpan makanan kita itu kita nggak tahu dilewatin tikus kan. Nah saat dilewatin itu entah kotorannya, entah liurnya, entah urinnya. Atau dia kencing sedikit di mana terus nggak sengaja terkontaminasi ke piring makan kita, terus bercampur makanan kita makan, itu juga berbahaya. Ya sebenarnya hantavirus ini belum ada vaksin dan obat spesifik antivirus khusus virus hanta. Jadi ketika dia datang, pasti yang kita lakukan adalah mengobati gejalanya. Oke, selamat malam pemirsa cubi-cubi.com. Balik lagi kita di spesial interview. Dan hari ini sih spesial banget. Ada dokter cantik, Dokter Ngabila Salama. Halo Kak Vincent. Iya, ini dokter ini lagi banyak program, banyak jadi narasumber di TV, di podcast juga ya dok ya. Karena memang di usia yang masih sangat muda kalau kelihatan 37 tahun dokter ini boleh dibilang ahli dalam hal kesehatan masyarakat. Iya, Kak Vincent. Ya, lulusan UI. Dan hari ini kita undang dokter karena ada isu kesehatan yang bikin kita sedikit was-was. Ya kan? Itu tentang hantavirus ya, Dok ya. Nah, mungkin ini penting banget karena virus ini pertama kali ditemukan di Jakarta kalau tidak salah. Betul, dan Jakarta. Ternyata nanti kita akan dengar banyak ulasan tentang virus ini dari dokter. Ternyata virus itu emang cepat hidup atau dia bisa subur di daerah-daerah yang padat penduduk dan kumuh ya. Yes, betul. Dan itu memang cocok banget dengan habitatnya Jakarta. Iya. Ya. Maka kita terima kasih dulu dokter Sama-sama Kak Vincent. Dokter Ngabila apa? Dokter Ngabila. Dokter Bila aja. Dokter Bila boleh? Oke, Dokter Bila atau Dokter Ngabila. Dok, sebenarnya apa itu hantavirus? Ya, hantavirus itu penyakit potensial wabah. Ya mungkin selama ini neglected karena dianggap tidak ada. Tetapi dia merupakan sekitar 17 penyakit potensial wabah yang ada di Indonesia, hantavirus ini. Jadi kalau ada satu kasus saja terkonfirmasi itu udah disebut kejadian luar biasa sebenarnya. Harus dilaporkan, harus diinvestigasi dalam 24 jam. Nah hantavirus sendiri itu disebabkan oleh virus yang butuh perantara daripada tikus. Tikus. Ya, yaitu hewan, makanya disebut penyakit zoonosis. Jarang sekali penularannya dari manusia ke manusia. Lebih banyak dari tikus ke manusia. Gitu. Jadi dia butuh perantara tikus untuk membuat penyakit. Dan itu ini banget sama Jakarta ya dok, karena di sini kan kelihatan kalau di got apa, ini tikus. Ya, populasi tikusnya tinggi di kawasan maksudnya semua tikus saja kan kadang-kadang ada kayak nyamuk tuh, kalau nyamuk demam berdarah katanya nyamuk elit. Kalau ini semua tikus. Semua tikus. Habitatnya di mana aja gitu. Habitat di mana aja, karena gini, apalagi udah mau memasuki musim hujan ya, sekarang kan pancaroba nih, kemarau ke hujan. Nah itu tikus itu biasanya makin keluar lagi kayak gitu kan. Nah memang si hantavirus ini butuh perantara tikus untuk dari mana sih cara menularnya? Si tikus itu kan punya kencing, punya kotoran yang sering berserakan kemana-mana, punya liur. Nah itu bisa melalui udara terhidup. Jadi kita menghirup nih yang menguap ke udara, menari-nari di udara, virusnya masuk ke hidung kita, masuk ke saluran nafas. Itu yang pertama. Atau yang kedua melalui luka di kulit kita. Jadi misalnya air banjir, kena kencing tikus, masuk ke kulit kita. Nah itu juga bisa menyebabkan kita terkena hantavirus. Ya bahkan bisa sakit gagal ginjal, bisa kejang ke otak, bisa ke seluruh tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Makanya kita harus waspada. Nah karena dia virus, gejala khasnya virus itu kalau infeksi pasti demam. Demamnya relatif tinggi, sekitar di atas 39 derajat. Terus dia yang khas pada infeksi virus adalah pegel-pegel.
Jadi pegel di otot, pegel di tulang. Terus udah gitu juga dia malaise tuh kita sebutnya lemah letih lesu. Jadi dia lemah letih lesu, lemes, nafsu makannya turun, mual, muntah, kadang mencret, kadang juga sulit buang air besar, gangguan pencernaan, sakit kepala. Itu adalah gejala-gejala khas pada virus gitu. Termasuk ini. Nah, Dok, ini kan tadi kata dokter tikus itu perantaranya. Tapi dia hidupnya di mana sebenarnya virus ini? Virusnya itu hidup di tikus. Dan dia tetap hidup di kencing, di kotoran, dan di liur tikus. Nah, itu yang menginfeksi kita. Apalagi kalau misalnya rumah kita jorok ya. Rumah yang kumuh padat, kumuh miskin, populasi tikus pasti lebih banyak. Jarang bersih-bersih rumah. Banyak tumpukan-tumpukan barang. Banyak sisa-sisa makanan bekas dan lain sebagainya. Jadi sanitasinya jelek. Ya kan? Terus juga ditambah lagi ventilasi cahaya dan udara yang buruk. Ya, ventilasi udara karena ini kan ditularkan lewat airborne juga nih, lewat udara yang masuk kita hirup melalui hidung. Jadi kalau ventilasi udaranya dia nggak suka buka-buka jendela, lalu pintu, ya otomatis sirkulasi udaranya jelek kan. Terus ventilasi cahaya apa maksudnya, Dok? Kalau virus kena cahaya matahari, bakteri ya, TBC, hanta, itu 30 menit bisa mati, kena sinar matahari langsung. Begitu sinar matahari nggak masuk ke rumah kita, 1 minggu juga virus bisa bertahan hidup. Nah itu makanya bahayanya di situ. Kita harus menjaga sanitasi yang utama. Oke, saya pertegas lagi, Dok. Kan tadi kata dokter itu perantara kan tikus itu. Apakah dia ada dalam kencingnya tikus atau memang dia hidup di luar, bukan dari dalam tubuh tikus itu sendiri? Dari dalam tubuh tikus. Oh, dari dalam tubuh tikus. Ya. Oh, berarti bahaya sekali ya. Bahaya. Nah, Maksudnya penularan dari manusia ke manusia itu jarang, hampir nggak pernah dilaporkan. Tetapi lebih banyak mungkin di luar negeri. Tetapi penularannya itu memang dari hewan ke manusia. Iya, karena populasi kalau kita lihat di Jakarta ini kan di got, tikus, ya banyak di ya. rumah, di apalagi kalau musim hujan itu terutama. Oh iya, dia pasti keluar itu. Iya. Oke, nah kemudian seberbahaya apa, Dok, hantavirus ini? Jadi karena ini penyakit potensial wabah jarang, tentunya dia cukup berbahaya ya. Karena dia jarang dikenali dan jarang didiagnosis. Gitu. Jadi apa sih yang bahayanya? Dia kalau telat didiagnosis, telat diobati, ya, yang jelas dia bisa sampai infeksi ke paru-paru, pneumonia, sesak nafas meninggal. Oh iya? Iya, itu yang paling sering, pneumonia atau paru-paru, sesak nafas ya, atau gagal ginjal, atau juga kejang-kejang atau infeksi ke otak. Itu sih. Oh, sampai gagal ginjal juga? Iya, betul. Gejalanya cukup jarang dikenali ya, seperti itu. Karena gejalanya mirip infeksi virus lain, mirip demam berdarah, mirip campak, nah, mirip flu biasa kayak gitu. Orang kalau flu itu kan kayak ngilu-ngilu juga gitu kan. Orang kan bilang kita pernah punya pengalaman traumatis dengan penyakit yang COVID, 3,5 tahun ya. 3,5 tahun baru kita. Endemis. Kalau dibandingin sama COVID, bagaimana dengan hantavirus ini? Jelas lebih menular COVID. Karena COVID itu kan menginfeksi banyak orang. Akhirnya dengan menginfeksi banyak orang dia jadi bermutasi. Karena pindah dari orang yang satu ke orang yang lain. Ketika menginfeksi orang dia udah berubah jadi virus baru. Nah mutasi itulah yang membuat COVID itu lebih mudah menular atau lebih mematikan. Tetapi makin kesini COVID itu kan lebih tidak mematikan tetapi lebih menular. Nah kalau hanta ini angka infeksinya sedikit, sehingga dia bisa dikatakan tidak akan melebar seluas COVID-19 seperti waktu itu, tetapi tetap tidak boleh disepelekan. Satu kasus itu sudah menjadi suatu kejadian luar biasa yang harus diinvestigasi. Kalau dalam penyakit menular itu kita sebut surveillance ya, itu adalah to detect, to prevent, to respond. To detect artinya kita harus mendeteksi kasus sebanyak mungkin. Kalau ada orang yang kena hanta, satu rumah sekitar 15-20 orang di rumah atau di kantor atau di sekolahnya, itu harus diinvestigasi. Karena kita justru harus mendeteksi sebanyak mungkin, lalu mengisolasi, mengcontainment agar dia tidak menularkan kepada orang lain. Itu adalah to detect, mendeteksi sebanyak mungkin. To prevent, pencegahan bisa dengan pola hidup bersih sehat dan juga imunisasi, tetapi hantavirus belum ada imunisasinya.
Lalu tuh respon tentunya memberikan obat-obatan tata laksana segera agar tidak terjadi komplikasi dan akhirnya meninggal. Kayak gitu. Nah, jadi langkah pencegahannya nih apa nih? Pola hidup bersih sehat. Bersih sehat itu bisa bersih diri, bersih lingkungan. Bersih diri tentunya rajin cuci tangan, 3M plus vaksinasi ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, bersih diri, bersih lingkungan, jaga ventilasi udara dan cahaya baik. Ya. Lalu juga sehat, pola hidup sehat untuk menjaga imunitas kita bagus. Ya kalau saya selalu bilangnya dengan kalau anjuran Kemenkes cerdik, ceria, patuh setiap hari. Artinya kita harus pola hidup sehat, tidurnya cukup, makannya yang bergizi, suplementasi, olahraga, tidak stres, cukup tidur. Itu cara-cara kita menjaga imunitas kita bagus agar tidak cepat terkena penyakit menular. Ya hati-hati juga pada kelompok rentan seperti orang yang imunnya rendah. Siapa tuh? Bayi di bawah 1 tahun, balita di bawah 5 tahun, ibu hamil, lansia, ya ataupun juga orang dengan komorbid. Misalnya diabetes mellitus, HIV, TBC dan lain sebagainya. Gitu. Dok, kan lewat tikus nih. Kadang-kadang kan kalau di Jakarta tikus ada di mana-mana, bahkan di dalam rumah juga ada kan ininya. Nah, kalau tikus itu ada di makanan, bukan ada di makanan. Maksudnya kan kadang-kadang kita lupa nutup makanan atau apa, itu bisa dari situ juga. Oh pasti, liur tikus, kotoran tikus, kencing tikus. Wah itu lebih bahaya. Menkontaminasi makanan, kita makan, makanannya ya mengalir ke peredaran darah kita. Gitu. Jadi kan tadi masuknya bisa lewat udara, bisa lewat cairan tubuh. Berarti memang hindari kebiasaan harus menyimpan pola makanan hidup di tempat sehat. terbuka gitu ya? Iya, itu juga salah satunya menjaga kebersihan lingkungan, tidak menumpuk barang-barang dan juga pastinya yaitu menjaga higienitas dalam menyiapkan makanan, memasak dan juga menyimpan makanannya. Ya. Nah, ini kan kita ngomong tentang situasi Jakarta, kan banyak warteg itu dok, tanpa menyinggung apapun ya. Kan kadang terbuka itu. Apakah misalnya kan tadi kata dokter dari kencing kucing aja, tikus aja kita bisa kena kan. Kalau misalnya di tempat-tempat di mana makanan itu begitu terbuka di pinggir jalan, lewat udara virus itu masuk ke makanan yang dijual itu bisa juga? Bisa, sangat bisa. Karena kan kadang-kadang kita lengah juga ya nggak melihat tikus itu lewat ya. Makanya dalam penyimpanan makanan, dalam memasak kadang-kadang alat-alat masak kita, alat-alat menyimpan makanan kita itu kita nggak tahu dilewatin tikus kan. Nah saat dilewatin itu entah kotorannya, entah liurnya, entah urinnya. Itu kencingnya itu kita nggak tahu. Atau dia kencing sedikit di mana terus nggak sengaja terkontaminasi ke piring makan kita, terus bercampur makanan kita makan itu juga berbahaya. Kemudian dari segi kebersihan rumah misalnya dok, kan kadang-kadang ada orang yang concern banget sama kebersihan rumah, lalu pakai alat-alat obat-obat kimia itu loh. Oh iya, untuk pembasmi tikus ya? Iya. Gak apa-apa, asal nggak keminum aja obatnya sama kita. Jadi kalau memang disimpan di aman, tidak mudah diakses oleh anak-anak yang biasanya tidak mengerti, itu namanya pest control. Artinya pengendalian hama ya. Tikus ini termasuk hama. Agak berbahaya. Nah, kemudian dok, kalau orang sudah terkena virus itu, langkah apa? Pertama, kan ada yang mudah aksesnya ke dokter atau ke rumah sakit, kan ada yang enggak. Kalau upaya tindakan pertama secara mandiri itu apa? Ya, jadi kalau kita bilang cegah sakit itu cegah penyakit apapun termasuk hantavirus, kan ada cegah sakit, cegah komplikasi atau meninggal. Kalau cegah sakit itu tadi sudah saya sampaikan, pola hidup bersih sehat, bersih diri, bersih lingkungan. Bersih diri dengan 3M plus vaksinasi, bersih lingkungan dengan menjaga ventilasi udara, cahaya dan menghindari perindukan dari tikus. Kan itu ya. Terus pola hidup sehat tadi cerdik, ceria, patuh setiap hari. Nah, cegah komplikasi atau meninggal kuncinya cuma satu, deteksi dini. Artinya kalau ada orang yang punya gejala virus seperti itu, segera bawa ke fasilitas kesehatan yang gratis, puskesmas misalnya. Nanti akan diobati karena kan virus itu self-limiting disease. Dia bisa sembuh sendiri tanpa obat. Ya sebenarnya hantavirus ini belum ada vaksin dan obat spesifik antivirus khusus virus hanta. Jadi ketika dia datang, pasti yang kita lakukan adalah mengobati gejalanya. Kalau dia demam, sakit kepala ya kita kasih obat demam, obat sakit kepala, mual muntah kita kasih obat mual muntah. Kalau dia mencret kita kasih obat mencret, kan gitu. Jadi namanya self-limiting disease. Tapi hati-hati jangan dianggap sepele, kita bisa mengedukasi pasien.
kalau misalnya dikasih obat dokter dalam 24-48 jam malah memburuk, demamnya makin tinggi segala macam, datang kembali ke fasilitas kesehatan. Bisa jadi kita harus periksa darah, jangan-jangan apakah demam berdarah, apakah infeksi virus lain. Terus pantau gejala-gejala, misalnya apakah tiba-tiba kencingnya lebih sedikit, atau dia tiba-tiba penurunan kesadaran, kan itu harus kita tata laksana lebih lanjut. Oh, berarti kalau misalnya kencingnya lebih sedikit itu Ya itu bisa? gejala awal gagal ginjal akut. Wah. Yang itu yang biasa bahaya ya. Hati lu, Dot. Orang di mana-mana orang demam, Iya. itu memang harus banyak minum air putih. Karena dia kondisinya kan dehidrasi biasanya demam. Jadi orang demam itu butuh cairan lebih tinggi lagi. Either dia minum atau dikasih infus lewat cairan infus. Ya kan? Jadi kalau misalnya mungkin kita sehari minum air putih 2-3 liter per hari, kalau orang demam bisa 3-4 liter per hari. Itu harus kita edukasi ke masyarakat. Itu membantu ya, Dok ya? Membantu untuk menurunkan demam. Oke. Dan tadi untuk gagal ginjal akut juga dia membantu agar tidak memperparah fungsi ginjal dengan kita banyak minum. Gampang kalau mau minum itu gampang ingetnya, kalau yang muslim itu 10 gelas. Jadi 1 gelas sebelum dan sesudah sholat. Ya, 5 kali. Oh iya. Karena kalau kita minumnya lagi haus, minumlah sebelum menunggu haus. Kalau kita minumnya lagi haus, 1 botol langsung 600 cc katakanlah. Yang ada kita pasti cuma kencing aja. Justru tubuh kita tidak terhidrasi, tetap dehidrasi. Ya, tidak mengembalikan cairan tubuh. Jadi yang benar itu minum harus sedikit-sedikit tapi sering. Nah, makanya ke saya kalau gampangnya kalau yang muslim 1 gelas sebelum dan sesudah sholat. Pakai yang gelas 250 cc itu dapat. Ya, kalau yang non muslim mau mengikuti waktu-waktunya juga boleh. Karena itu udah bagus banget untuk menghidrasi tubuh kita. Dan harus mengurangi teh dan kopi. Karena itu diuresis, dia bisa membuat kita kencing lebih sering. Ini yang kita menyerah nih, Dok. Hah? Ini yang kita angkat tangan nih kalau Nah, iya. kopi ini yang apalagi berat. teh kopi ditambah gula. Wah, udah semua tuh. Nanti diabetesnya kena. Ginjalnya kena, jadi memang ya nggak boleh banyak-banyak. Tadi yang itu yang penting tuh, Dok, yang menarik ya. Kan kita kadang-kadang tunggu haus kan, terus glek-glek sampai sebotol. Ternyata itu nggak efektif. Nggak efektif. Hanya menghilangkan dahaga. Iya, itu pasti akan beser aja. Dan yang bahaya itu kan kalau udah dilakukannya malam, itu akan mengganggu tidur kita. Karena kita jadi akan sering ke kamar kecil. Oke. Makanya kalau udah mau tidur, minumnya nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian Dok, kan tadi dokter bilang dia gejalanya itu hampir sama yang lain kan, kayak iya, virus, demam berdarah. kayak flu, demam berdarah, terus campak. Ya, nah yang paling menonjol yang khas Hanta. Nyeri otot. Oke. Nyeri berarti otot kalau udah hebat. Nyeri otot, demam, sebaiknya demamnya segera tinggi di atas 39, baiknya segera. Karena hantavirus ini didiagnosisnya dengan pemeriksaan PCR. Ya, jadi biar tahu spesifik seperti kita dulu periksa COVID. Nah, seperti itu. Jadi tahu nih, oh ini memang DNA-nya si hantavirus kayak gitu. Saya nggak tahu apa bahasa kedokterannya. Jarak antara inkubasi. Gejala masa inkubasi. Masa inkubasi itu dari virusnya tertular ke tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita, sampai timbul gejala yang pertama kali itu disebut masa inkubasi. Iya. Ya, biasanya sekitar 2 hari sampai 7 hari lah ini si hantavirus ini. Gitu. Jadi onset adalah gejala pertama kali kita muncul. Jadi disebut masa inkubasi dari virus masuk ke tubuh kita sampai timbul onset atau timbul gejala yang pertama kali. Nah, kalau kita udah tahu hari ini ada gejala itu, berapa lama harus segera ditangani? Maksudnya gini, Dok, balik lagi ke pertanyaan saya tadi, ada yang akses ke dokter atau ke petugas kesehatan itu cepat, ada yang enggak, entah karena dia sadar atau karena dia tidak sadar bahwa ini berbahaya gitu. Misalnya hari ini ada gejala seperti ngilu, demam tadi itu, lalu dia pikir ya ini biasa aja. Sampai berapa hari ini akan berbahaya? Bisa mengancam kesehatan, bisa 2 sampai 3 hari ya gitu. Jadi masyarakat jangan self diagnose atau self treatment. Ya, karena kalau terlambat dibawa ya itu tadi bisa fatal. Apalagi mengenai orang yang imunnya jelek tadi, misal anak-anak. Jadi jangan sampai self
self-diagnose dan self-treatment. Oke. Gitu. Boleh diobati dengan obat pereda demam yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Oh, Tetapi hanya untuk menurunkan demam. ya maksimal 48 jam. Ya. Kalau sudah di atas 48 jam udah coba minum obat anti demam tapi gejalanya kok makin parah, Ah, ya itu harus segera mencari oke. pertolongan. Kan ada orang yang udah punya penyakit bawaan, kayak ginjal. Mana yang paling berbahaya, Dok? Kalau misalnya saya udah punya paru-paru nih, kalau ada hantavirus tuh itu sisa umurnya berapa? Masih Orang yang punya komorbid ancaman lebih terhadap mengancam. Kan berarti kalau udah punya penyakit paru-paru sebelumnya, entah Ya. apa TBC, apa dia memang riwayat alergi, apa riwayat merokok gitu ya, seperti itu pasti akan punya imunitas yang lebih rendah sehingga dia lebih memicu gejala hantavirusnya lebih berat daripada orang yang imunitasnya bagus. Oke, termasuk yang udah pernah punya riwayat ginjal gitu ya. Ya, Kalau kita mau kategorikan ini virus berbahaya itu dia ada di urutan berapa, Dok? virus yang paling mematikan itu ada namanya virus Ebola. Ebola. Kalau orang kena sekitar 10 orang, 9 sampai 10 orang bisa Itu meninggal. Ebola dari Dari Afrika. tapi Dia masih endemis di tikus juga ya? Afrika. Bukan ya? Termasuk yang bahaya kalau lagi puncak musim haji ya. Itu Ebola. Oke. Lalu virus Ebola itu sangat mematikan. Terus virus Nipah Nipah dari kelelawar biasanya. Ya termasuk hanta ini juga sih berbahaya. berbahaya Nah, karena takut di disepelekan. beberapa masyarakat tertentu, Dok, tikus itu ada yang dimakan, maksudnya Wah dikonsumsi. iya, bahaya banget. Oh, bahaya. Oh iya dong, kita makan langsung racunnya. Jadi kan dibakar dulu kan? Oh, Mati virusnya enggak? kalau dimakannya setengah matang, gimana tuh? Suhunya cuma nggak nyampe 100 derajat. Udah itu sedarah-darahnya semua mengandung virus. Virusnya macam-macam. Ada bakteri leptospirosis yang bisa bikin kuning. Dari tikus itu. Tikus, biasanya ada kalau di banjir-banjir kencing tikus ya. Kayak misalnya ada luka di kulit, masuklah tuh bakteri leptospirosis dari kencing tikus. Ya semua bakteri lah bisa. Jadi janganlah makan yang aneh-aneh seperti itu. Oke. Saya sangat tidak menganjurkan karena itu adalah hewan-hewan kotor penyimpan jadi vektor penyakit memang ya. Jentik, nyamuk, lalat, tikus, sama cacing gitu ya, termasuk. Oke. Hantavirus ini pencegahan dini paling apa? Bukan pencegahan, Dok. Orang udah kena hantavirus. Apa tindakan cepat? Self-limiting disease sebenarnya bisa sembuh sendiri. Yang jelas cukup tidur, cukup makan, cukup minum. Tidur untuk mengembalikan stamina kita, imunitas kita. Makan bergizi, terutama yang tinggi protein, lauk tinggi protein. Apa tuh misalnya? Daging ya? Kayak yang paling murah telur ya. Telur, ayam, ikan, seafood, daging. Ya silakan. Ya ikan asin, ikan teri. Cukup tidur, cukup makan, cukup minum. Tadi saya sampaikan. Itu yang paling utama sih. Ada obat tertentu gak yang kita bisa beli sendiri misalnya atau harus ke dokter? Hanya pereda gejala ya. Kayak demam, obat demam bisa kan kita beli secara bebas. Kalau yang lain saya rasa perlu resep dokter, obat mual, obat muntah. Yang jelas kita tidak boleh memberikan antibiotik, apalagi beli antibiotik sembarangan. Itu bisa resistensi antibiotik. Di samping itu juga ini virus itu jangan diobatin pakai antibiotik kecuali dia ada infeksi sekunder dengan bakteri yang lain. Tapi kan itu harus diperiksa dulu darahnya. Apa ada gejala-gejala terkait dengan bakteri lain. Misal dia kena hantavirus, dia kena bakteri leptospirosis juga. Kan baru itu butuh antibiotik. Karena kan sama-sama dari tikus nih. Tapi itu udah advance harus treatment dokter. ya, harus dokter ya. Iya, jadi lebih baik sih periksa ke fasilitas kesehatan, ke dokter sehingga obatnya bisa lebih baik kayak gitu. Oke, berarti itu ya, Dok. Jadi kira-kira, Dok, apa yang dokter bisa sampaikan ke masyarakat untuk pertama kayak ngulang-ngulang lagi, tapi intinya kalau hantavirus itu bagaimana mendeteksinya di rumah gitu. Oh, ini potensinya besar nih, entah karena tikusnya lalu lalang atau apapun itu. Lalu sampai ke terakhir treatment paling cepat itu apa? Ya, jadi yang pertama saya himbau kepada masyarakat jangan panik, tetapi perlu waspada. Memang hantavirus ini penyakit menular potensial wabah yang harus kita tata laksana dengan cepat dan melakukan investigasi dan isolasi dengan baik. Ya,
Sebenarnya penyakit apapun tidak hanya hantavirus, terutama penyakit menular. Saya selalu bilang kuncinya itu adalah melakukan pola hidup bersih sehat setiap hari. Bersih diri, bersih lingkungan. Bersih diri apa? Cuci tangan, 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Lalu juga vaksinasi, ya hantavirus belum ada vaksinasinya. Lalu bersih lingkungan, menjaga ventilasi udara, cahaya bagus, dan membasmi tikus. Jangan bikin tikus bersarang. Ya, lalu juga pola hidup sehat dengan tidak banyak merokok, rajin aktivitas fisik, olahraga ya, makan makanan bergizi, sayur buah yang banyak, kurangi 5G kalau saya bilang gula, garam, gluten, gorengan gratisan. Ya. Terus juga istirahat cukup 7 sampai 8 jam sehari dan juga kelola stres. Mencuci tangan caranya gimana? Karena kita bisa jadi makan makanan yang terkontaminasi tikus kan, atau benda yang katakanlah kita habis pegang kayak gini, kena tikus nih. Kan berarti kita harus menjaga kebersihan tangan kan, atau tiba-tiba masuk ke mata, ke hidung, ke mulut kita. Nah itu kan bisa perantara tangan kita. Nah dengan mencuci tangan yang benar itu bisa mencegah 90% penyakit menular pencernaan dan pernafasan. Nah si hanta ini bisa dari pencernaan, bisa dari pernafasan. Nah gimana caranya? Cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Berarti kayak maksudnya Ya, lanjut, Dok. selama 20 detik. Kalau pakai hand sanitizer boleh, tapi tetap yang terbaik cuci tangan. Ya, saya mungkin agak peragakan sedikit nih. 1, 1, gosok telapak tanganmu. 2, 2, gosok punggung tanganmu. 3, 3, sela-sela jarimu. 4, ujung jarimu. 5, ujung kukumu. 6, jempol tanganmu, ulangi sekali lagi. Itu 6 langkah cuci tangan. Berarti kalau kita kayak makan di rumah atau di lesehan itu kobokan gitu doang. Kalau saya sih pasti ke wastafel terus gini. Nah, kalau enggak itu repotnya. Kalau enggak harus bawa air aqua kali, Dok ya. Better daripada nggak ada. Hand sanitizer ataupun air kobokan masih lebih mending. Tapi kalau masih bisa dapat wastafel, sebaiknya wastafel. Iya, karena harus Itu air yang mengalir, terbaik. ya. Dan cuci tangan itu kapan aja? Sebelum makan, sesudah dari kamar mandi, sebelum masak, sebelum berinteraksi dengan anak maupun lansia, sesudah berkebun, sesudah beres-beres. Ya itu kita cuci tangan. Iya, ini penting karena kayak di studio aja kan mungkin ada tikus yang hal kecil yang tadi saya bilang, dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kita bisa mencegah 90% penyakit menular, pencernaan dan pernapasan. Oke, terima kasih, Dok. Ya, semoga bermanfaat. By the way, dokter ini dijuluki dokter kebaya. Oh iya. Iya, Dok ya? Iya. Karena kemana-mana kalau acara resmi ya, undangan atau apa itu selalu berkebaya dokternya. Kenapa? Emang ini, Dok? Jadi duta besar kebaya? Duta kebaya? Iya, jadi Kak Vincent ya, saya mengambil filosofi kebaya itu seperti kesehatan. Kebaya budaya, sehat itu budaya. Nah kita harus budaya hidup sehat, cegah sakit, sedia payung sebelum hujan. Nah filosofinya kebaya itu universal, membanggakan, lalu juga diakui dunia, dipakai siapa saja, wanita Indonesia. Dan saya memiliki filosofi sehat itu dimulai dari rumah, di mana the power of emak-emak, ibu-ibu, wanita itu harus mulai sehat, itu harus mulai dari mereka, sehingga mereka bisa menggerakkan, mengajak orang-orang lain, terutama di rumahnya dulu. Sehat dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dia bisa seperti itu. Jadi kebaya itu kan tetap terlihat cantik walaupun dipakai dengan berbagai harga ya. Jadi lintas usia, tidak lekang oleh waktu, ya kan? Lintas dompet juga. Lintas dompet. Wah, kebaya harga 100 juta dengan harga 50.000 ada, ya kan? Tapi tetap cantik yang make, ya kan kayak gitu. Jadi itu suatu yang mengingatkan saya bahwa kebaya itu budaya kita dari Sabang sampai Merauke, dan sehat itu juga budaya kita. Gitu. Jadi dokter bilang kebaya itu budaya cantik dan
kesehatan itu budaya juga, harus dimulai dari emak-emak, ibu-ibu yang tapi jangan juga diterjemahkan kalau masak tuh harus pakai kebaya. Ya. Enggak kan? Jangan ditarik lurus gitu kesimpulannya. Betul, Kak Gitu. Vincent. Tapi berarti dokter punya koleksi berapa kebaya? Oh, banyak. Harus banyak atau di mix and match aja. Yang belum pernah sebisa mungkin belum pernah sama antara podcast atau TV yang satu dengan yang lain. Oke, tapi kalau dinas ke rumah sakit enggak ya? Enggak dong. Pakai seragam ya? Pakai seragam. Tapi bukannya bagus juga kalau itu kebudaya di Ada sekarang sudah hari-hari tertentu dengan kebaya ya? Kalau di Jakarta hari Jumat. Oke. Makanya Gitu. tadi saya lihat ini kayak Putri Indonesia atau apa? Enggak ada filosofinya. Saya nggak tahu deh dokternya yang mana. Oh ternyata yang duduk di sini pakai kebaya. Ya, tapi memang kita harus bangga sih sama produk budaya kita sendiri ya. Betul. Dan dokter ini mencontohkan. Pokoknya ke acara apa aja di luar dinas, dokter masih pakai kebaya. Iya. Waduh. Icon kebaya, icon sehat, icon. Iya, dokter Ngabila Salama Kabaya. Boleh, masuk. Dan banyak bakat ya dokter nih, bisa nyanyi. Tadi main gitar sama kita di sini. Bukan dokter main gitar, nyanyi juga ya. Itu kalau hobi sehat itu atau? tidak hanya fisik tapi juga mental. Itu paling betul. penting. Dan dengan menyalurkan hobi, balance ya kan, work life balance. Karena bahkan peneliti di Jepang itu penyakit itu 90% dari pikiran, 10% dari makanan. Dia punya hasil penelitian, penyakit itu 90% dari pikiran, 10% dari makanan. Ntar kapan-kapan kita bahas tentang kesehatan nanti mental. kita akan ada terus nih segmen ya. dengan dokter ya. Amin. Ya. Semoga tidak bosan. Membantu masyarakat juga karena banyak kayak tadi nih, ini kan sebenarnya kalau kita lihat pemicunya bisa sangat sederhana dan bahkan mungkin kita tidak bisa deteksi. Kayak kita kan nggak tahu nih tikus semalam lewat mana ya, kita megang aja terus langsung bisa kena itu ya dok. Betul. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Kita jadwalkan mudah-mudahan tiap minggu. Pokoknya siap ke Garuda. Dokter ini kalau pemirsa mau nonton, dia ada di TV lain lah intinya. Ya, gak usah. Cek TV aja One. Instagram Ngabila Salama. Ya, ada di TV One. Sekarang lagi berproses di Garuda juga ya, Garuda TV. Nggak ada. Dua itu yang lagi aktif. Kadang Sinpo TV juga ngundang kesehatan. Oh, Sinpo ya? Sinpo. Oke. Udah beberapa kali juga. Itu bahas kesehatan. Mudah-mudahan Semua nanti kesehatan. dokter ada waktunya sekali seminggu atau sekali 2 minggu untuk kita bahas tentang isu-isu kesehatan ya. Karena kita selama ini politik terus, kasihan juga. Nggak menyehatkan bahas politik gitu ya. Pikiran. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus. Lagi ambil S3. Akan segera kesehatan masyarakat ya. Insya Allah tahun ini. Itu luar biasa, di usia 30 udah S3. 37. Tapi tadi yang dokter sampaikan itu kita kayak ceramah buat kita semua di sini dok. Soalnya kita kayak gorengan, apalagi tadi. 5G ya, 5G harus. Itu kita 5G coba diulang apa? Gorengan. Gula. Harus sesuai urutan. Gula, garam, gluten, gorengan gratisan. Apalagi gratisan di sini. Mulut kita bukan tong sampah. Betul ya. Itu benar. Sama itu dok, tolong dikasih pencerahan juga ke pemirsa. Kan kadang kita suka sharing gitu ya. Makanan gitu. Ada yang misalnya temennya makan. Ya pastikan sehat intinya. Tapi kalau enggak ya jangan dibagi, gimana? jangan dibekasin dulu. Makan itu emang harus sharing. Kadang-kadang orang itu kan. Sekarang saya kalau makan cendol aja 1 bagi 4. Cuma ya harus dibagi dulu. Jangan usahakan sendiri-sendiri. Kita nggak tahu apakah dia lagi sakit. Katakan flu tapi dia tidak bergejala tapi dia lagi menularkan. Kan ada orang-orang seperti itu. Iya. Itu apalagi hati-hati. Yang kena hepatitis itu dok. Iya, bahaya sekali. Ya, betul. Gitu. Ada lewat saya pencernaan. di sini suka makan makanan sisa. Aduh. Harusnya bagi dulu ya sebelum beli. Berarti bukan soal. Yang beli juga tahu diri, berbagi ya. Itu yang beli yang baju hijau itu. Dia tahu dia nggak kuat makan, dibeli banyak dok. Dia makan dulu, makan, nggak dihabisin. Tak,
habisin. Dia kan Oh kayak iya. raja. Gak boleh gitu Iya, ya. nggak boleh. Walaupun kita teman dekat, Belajar merasa cukup. Kalau saya bilang, oh ini nggak akan habis saya sendiri. bagi dulu. Oke. Siap. Kapan-kapan kita bahas khusus diet ya. Betul. Oh ya, ini penting. Cegah obesitas. Tapi nanti Karena pasien obesitas Tapi kalau saya dok- udah masuknya komunitas diet 400 orang lebih. tapi kita nanti merasa disindir semua, Dok. Enggak Soalnya apa-apa. di sini makanannya sembarangan. Ya kan, kalau sindir itu kan tanda cinta Oh. daripada kita ngomong yang bagus-bagus terus. Oke, siap. Ya kan. Bahas tentang diet ya. Diet. Gimana? Setuju nggak? Mantap. Berarti kita tantang Mas Vincent lebih kurus dari ini sekarang ya. Wah, bahaya. Perutnya biar nggak begitu gendut. Ketemu Nanti- berikutnya. Ketemu berikutnya saya udah pakai korset. Wah, Kan kita. pinjem ya Mbak Cita, tolong korsetnya. Oke, Dok, by the way, terima Baik, kasih banyak. Sama-sama. Sukses, sehat terus, Dok, Sehat supaya terus. kalau dokter sehat, banyak orang sehat juga. di Amin, luar. amin, amin, amin. Iya. Terima kasih. By the way, dinas di mana? Di Dinkes Jakarta, Oh, Dinkes di Jakarta. Jajaran. Siap. Siap. Kalau ada info kesehatan yang berkaitan dengan dinas juga kita bisa Boleh. jadi media untuk menyampaikan itu. Boleh. Siap. Terima kasih pemirsa. Yang paling mahal di dunia itu ternyata kesehatan. Percuma kita punya rumah mewah, punya segalanya lah. Kalau nggak sehat nggak enak banget hidup ini. Jadi hiduplah dengan sehat. Hindari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jatuh sakit. Oke. Terima kasih Sama-sama. Dokter Nabila. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.